Ya, betul, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah saudara HK di daerah Bekasi. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Ya, kami masih mengajak Anda pemirsa untuk berbincang mengenai penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Kami juga ajak Anda kembali menuju ke Mas Aryo. Mas Aryo, kalau misalnya dari PDIP sendiri, pendampingan hukumnya akan seperti apa ini pemanggilan tanggal 13 nanti? Ya, saya kira kan sudah berlangsung juga ya sejak proses pemeriksaan satu persatu itu dipanggil ke KPK. Juga tentu saja PDI Perjuangan memberikan tim pendampingan hukum untuk melakukan advokasi. Dan kita semua tentu kemudian mengharapkan publik untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan dalam proses ini besok pada saat pemanggilan dan pemeriksaan pertama tanggal 13 ya, itu juga akan dilakukan advokasi pendampingan dari tim hukum yang artinya kita semuanya kooperatif. Diajarkan oleh siapapun kemudian di negeri ini ya harus kooperatif. Jadi kita pasti kooperatif, tim hukum melakukan pendampingan secara rutin, dan saya rasa itu artinya sebenarnya dari penggeledahan kemarin pun kan juga belum ditemukan sesuatu yang sangat signifikan. Kita malah berharap semuanya termasuk KPK di sini untuk menjadi profesional sepenuhnya dan tidak mengedepankan glorifikasi, drama, teater hukum dalam proses ini berlangsung. Kita sama-sama profesional dalam menjalankan persoalan ini. Saya rasa itu, Mbak. Baik, saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi, tadi kan ada catatan juga dari Mas Seno ya, ketika menyatakan bahwa dalam konteks penggeledahan ini diterjunkan ada 16 orang, kemudian ada 6 mobil, terus hanya mendapatkan satu flash disk dan note kecil. Nah, ini berlebihan nih. Tadi Mas Seno sempat menyatakan seperti itu. Ini seperti apa mekanisme di penggeledahan di KPK sendiri? Kalau saya melihat kan itu sebuah hal yang biasa di KPK ya. Emang SOP dalam melakukan penggeledahan itu di KPK sangat ketat. Selain diikuti oleh penyidik ya yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan terhadap penggeledahan, juga ada tim-tim supporting. Ya, kita tahu KPK mempunyai tim yang namanya digital forensik ya kan, kemudian juga ada tim dokumentasi, termasuk juga tim pengamanan. Artinya kan tentu dalam proses penggeledahan kita ingin due diligence-nya berlangsung dengan baik. SOP-nya jelas ya, mulai dari surat-surat administrasi penyidikannya, ya, penetapan penggeledahan, surat perintah penggeledahan, termasuk berita acara penggeledahan yang diberikan kepada pihak-pihak yang ada di sana, ya, baik mereka yang menjadi pemilik ataupun yang menjadi saksi, ya, seperti itu, Mas. Jadi saya pikir kalau misalnya personil clear lah ya, karena supaya tidak ada tuduhan macam-macam, misalnya ada barang yang hilang, ya, semua dokumentasi. Ketika penyidik misalnya masuk ke dalam suatu ruangan, itu harus ada saksi yang mendampingi dan ada dokumentasi. Ya, karena memang pernah pengalaman mengatakan, wah, nanti ada yang hilang gitu kan, uang lah, inilah sebagainya. Begitu dibuka nggak ada perhiasan dan sebagainya. Jadi saya pikir itu sebuah antisipasi. Ya, seperti itu. Ya, Mas Yudi, ini kan juga sering kali gini. Kalau ketika misalnya dalam pemeriksaan pertama sebagai tersangka terus keluar langsung ditetapkan atau ditahan oleh penyidik KPK. Nah, tanggal 13 besok ini jadi hari pertama nih untuk Pak Hasto Kristianto diperiksa sebagai tersangka. Apakah juga akan dilakukan proses yang sama? Ya, tentu kita menyerahkan kepada penyidik ya terkait dengan apakah ditahan atau tidak ditahan. Namun ya berdasarkan pengalaman saya ketika saya menjadi penyidik, ya ketika sudah memanggil tersangka, artinya pemanggilan pertama tentu selain tersangka itu ditanyakan mengenai profilnya dia, tentu akan dikonfirmasi ya terkait dengan apa saja sih yang sudah dimiliki oleh penyidik. Ya, misalnya ada keterangan dari saksi apa, kemudian dari barang bukti apa, kemudian dikonfirmasi, termasuk penggeledahan tadi. Ketika ditemukan misalnya flash disk, ditemukan note ya, notebook gitu tulisan, saya pikir justru saya malah senang ketika ditemukan. Saya takutnya bahwa ketika dilakukan penggeledahan, apalagi kita tahu ini kan kasusnya high profile ya, ternyata nggak ditemukan, penyidik udah menggeledah, kemudian zong gitu ya, walaupun kemudian tidak jadi masalah sebenarnya tidak ditemukan gitu ya. Tapi ketika ditemukan saya pikir sudah
Cukup lah, karena memang bagi saya ketika flash disk itu kan sangat penting. Saya berapa kali kasus ya dari sebuah flash disk, ya itu bisa membongkar. Ya. Ya, itu yang pertama. Dari not, karena memang ini kan sekarang sudah dijadikan barang bukti elektronik lah, sudah diakui juga gitu. Jadi nggak harus apa yang ada di KUHP ya, tetapi petunjukan sudah mulai meluas seperti itu. Jadi kembali lagi kepada apakah kemudian penahanan yang akan dilakukan ya memang penyidik yang akan menentukan. Oke. Tapi ketika kemudian penyidik sudah berani memanggil tersangka, tentu dia bukan hanya memanggil untuk mengkonfirmasi, tentu akan ada tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik. Seperti Baik, itu, Mas. baik. Oke, baik. Prof. Hipnu, ini yang akan kemudian didalami oleh KPK berkaitan dengan ketersangkaan dari Hasto Kristianto. Ini bagian mana? Kan ada 2 sprindik ya, suap dan juga obstruction of justice, penghalangan penyidikan. Ini yang mana yang kemudian akan lebih ditarik begitu? Kalau menurut saya, anatomi yang kasus sebagai simbol utama itu adalah Harun Masiku. Oke. Harun Masiku. Makanya Harun Masiku itu adalah sebagai pidana primer. Ya. Kalau kita lihat kasus-kasus yang telah terjadi, kita pelajari. Ketika ada suatu kasus obstruction of justice, itu biasanya beriringan. Pidana pokok, pidana sekunder. Ya. Ini tidak. Ini pidana pokoknya belum ketemu adalah kemudian sekundernya, Pak Hasto. Tapi tidak salah, itu bagian dari taktik pengungkapan suatu perkara. Taktik pengungkapan perkara. Siapa tahu dari pengungkapan Pak Hasto ini mendapatkan suatu bukti-bukti. Sekarang pertanyaan begini nanti, perdebatannya. Apakah Pak Hasto mampu mengungkap ataukah tidak? Kuncinya Pak Hasto. Nilainya lebih besar mana nanti? Berani nggak Harun Masiku untuk membuka itu bisa memberikan keterangan selamanya? Ini pilihan nanti. Kalau memang Pak Hasto pasang badan, berarti nggak ketemu. Tapi kalau membuka, resikonya berarti mundur semua. Tapi idealnya dari aspek hukum, itu kan politik ya, aspek hukum adalah ketemu. Akan sia-sia ketika obstruction terbukti, tapi pidana utamanya tidak terpenuhi. Begitu. Ini yang terjadi. Ini baru sekali ini kalau kita lihat kasus-kasus yang ada Jadi obstruction. pidana ini sekunder dulu yang ditangkap, Tangkap, ya. kemudian baru utamanya. Iya. Ya, baik. Yang kita terjadi sama-sama. Tapi apakah terus ini juga yang akhirnya disoroti bahwa ini bagian dari politisasi tadi? Ya saya kira tidak. Baik. Tidak, karena apa? Bagaimana juga Pak Hasto itu kan sebagai sekjen, paling tidak penyidik mengetahui semua informasi, kan itu loh. Dari semua informasi itulah yang akan digali oleh Pak Hasto tadi. Nah ini yang jadi. Tapi apakah itu berlanjut atau tidak? Walau alam. Sejauh mana pengungkapan tadi tergantung Pak Hasto buka atau tidak. Ya. Karena Harun itu cukup mengerikan juga nanti, jangan-jangan Baik. punya kartu juga. Baik, kita ingin ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan ritual atau tradisi yang biasa terjadi di KPK pada saat pemeriksaan tersangka yang pertama ini kemudian langsung ditahan nih. Nah ini bagaimana pendapat Anda? Ya kita jalankan saja sesuai dengan prosedurnya yang baik, yang profesional. Kita akan lakukan pendampingan dan sekali lagi mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apapun itu sebetulnya kalau izin saya menanggapi Mas Yudi tadi, sebetulnya kan penggeledahan itu kan terjadi di 2 tempat tuh. Kemarin di Bekasi, kemudian hari ini di Kebagusan. Betul. Nah kalau yang di Bekasi dapatnya itu tadi, dapat flash disk 1 dan notes 1. Nah kalau di Kebagusan berdasarkan laporan dari tim hukum ini yang nggak dapat apa-apa ini. Jadi ada zongnya juga itu, nggak dapat apa-apa di situ setelah melakukan penggeledahan 2 kali. Jadi kemarin dilakukan penggeledahan, hamin sekian HUT kan penggeledahan. Kemarin juga hari ini dilakukan lagi hamin sekian HUT, hamin 2 HUT dilakukan. Tapi yang hari ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini yang sebetulnya saya betul-betul kita mengharapkan. Ini kan sebenarnya kasusnya ini bukan kasus yang merugikan negara sekian ribu T, sekian ratus T, sekian banyak. Saya nggak mengecilkan kasusnya, tetapi saya harap betul bahwa kemudian dari persoalan yang didalami itu profesional saja kita jalankan dengan sebaik mungkin. Dari kami juga memberikan tim pendampingan hukum kepada Pak Hasto. Pak Hasto juga selama ini dari rekam jejaknya juga selalu hadir pada saat dipanggil. Sehingga tentu saja kami mengharapkan jangan kita adakan teater hukum di sini gitu. Ini kita jalankan profesional saja. Baik. Terima kasih ya Mas Seno. Ini sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Prof. Hipnu dan juga Mas Yudi, terima kasih sudah bergabung. Ini kita tunggu bagaimana nanti ketetapannya setelah mungkin tanggal 13 ya kita bisa lihat. Oke. Baik, sehat dan sukses selalu untuk semua.